Oke, kita mulai aja ya. Belum Ibu mau share dulu. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai metode penyusutan aktiva tetap dan karakteristik perusahaan dagang. Nah, apa sih itu penyusutan aktiva tetap? Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Simpelnya seperti ini. Jadi, kalau penyusutan aktiva itu misalkan nih, misal kita beli handphone. Tahun ini harganya 5 juta. Tapi untuk 5 tahun ke depan, kan handphone itu sudah kita pakai. Belum tentu harganya sama 5 juta juga. Jadi, dia akan menyusut. Nah, itu yang disebut dengan penyusutan nilai aktiva tetap. Jadi nilai dari handphone tersebut akan menurun. Nah, lanjut ke metode penyusutan aktiva tetap. Metodenya ini ada 4. Yang pertama garis lurus, saldo menurun berganda, satuan hasil produksi, dan jumlah angka tahun. Nah, untuk metode penyusutan aktiva tetap ini yang kita pelajari yaitu hanya metode garis lurus, karena kalian lebih banyak menggunakan metode garis lurus. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan kalian gunakan dalam perhitungan penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan adalah nilai aset tetap saat pertama kali dibeli atau diperoleh. Jadi, harga perolehan ini istilahnya, kita misalkan beli handphone nih 5 juta. Nah, itu adalah harga perolehan dari handphone tersebut. Tapi misalkan kita beli handphone 5 juta, terus kita kesananya ketika kita ingin membeli handphone, ada ongkos yang kita butuhkan. Misalkan ongkosnya 10.000. Jadi harga perolehannya yaitu 5 juta 10.000. Jadi harga perolehan itu adalah harga yang kita dapatkan untuk mendapatkan handphone tersebut. Kayak gitu. Lanjut ke umur ekonomis. Nah, umur ekonomis adalah perkiraan lamanya masa produktif sebuah aset. Jadi ada perkiraan nih kalau di akuntansi ya untuk peralatan. Misalkan kita beli komputer. Komputer ini kira-kira umur ekonomisnya 5 tahun. Dalam artian dia ini bisa berfungsi dalam jangka waktu 5 tahun. Kayak gitu. Perkiraan aja. Lalu ada nilai residu. Nah, nilai residu adalah nilai akhir atau nilai sisa yang dimiliki suatu aset tetap setelah umur ekonominya habis. Jadi ini juga perkiraan ya. Kira-kira nanti nilai residunya atau nilai sisanya misalkan 20 juta. Jadi sudah ada perkiraannya. Nah, lanjut ke metode garis lurus. Apa sih ini metode garis lurus? Metode ini penyusutan dibebankan secara merata sesuai dengan umur ekonomisnya sehingga bernilai tetap dari tahun ke tahun. Jadi, simpelnya gini, kalau metode garis lurus, misalkan tahun ini penyusutannya senilai 16 juta, tahun depan pun sama, 16 juta. Jadi dia tuh sama, setiap tahun tuh selalu sama penyusutannya. Nah, untuk menghitungnya yaitu penyusutan sama dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Untuk analisis transaksinya, suatu perusahaan memiliki aset tetap berupa mesin fotokopi seharga 100 juta rupiah dengan nilai residu 20 juta rupiah dan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi kita hitung aja ya, penyusutan sama dengan tadi kan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Harga perolehannya berapa tadi? Harga perolehan itu adalah harga yang kita dapatkan untuk membeli peralatan tersebut. Tadi kan ada nih 100 juta ya. 100 juta dikurangi dengan nilai residu 20 juta dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi sama dengan 16 juta. Jadi nanti ketika di ayat jurnal penyesuaiannya, maka beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan senilai 16 juta. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan soal, jangan untuk menghitung penyusutan itu bukan dari akumulasi penyusutan peralatan ya, tapi dari nominal si peralatan tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada nilai residunya, tidak diketahui, berarti langsung aja 100 juta dibagi dengan
5 tahun. Oke, lanjut ya ke karakteristik perusahaan dagang. Nah, intinya perusahaan dagang ini adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan barang tersebut terlebih dahulu. Jadi kalau perusahaan dagangnya tidak perlu mengolah ya. Mengolah. Jadi dia tuh benar-benar kita beli barang lalu nanti kita jual kembali. Karena nanti kalau ada pengolahan disebutnya dengan perusahaan manufaktur. Nah, ciri-cirinya itu ada yang pertama usaha yang dilakukan tadi ya, membeli barang dagang dan menjualnya tanpa mengadakan perubahan atau pengolahan terlebih dahulu. Kegiatan konsumsinya ada 3, yaitu menggunakan akun persediaan barang dagang. Jadi nanti ketika kalian beli barang dagang, itu nanti akun persediaan barang dagangnya akan bertambah. Dan yang kedua, ada penghitungan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini adalah hampir sama ya dengan pengertian dari harga perolehan. Jadi harga pokok penjualan itu adalah harga yang kita dapatkan untuk membeli barang dagang tersebut. Misalkan kita ini perusahaan, kita jual buku. Nah, untuk membeli buku tersebut, misalkan harganya 100 juta nih, kita beli 100 juta, tapi ada yang namanya ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya misalkan ya 5.000, berarti harga pokok penjualannya 100 juta, 5.000. Lalu yang ketiga ada laporan laba rugi ya. Jadi dalam perusahaan dagang ini sama, siklus seperti perusahaan jasa, bedanya kalau di perusahaan dagang ini nanti menggunakan jurnal khusus. Ada jurnal khusus, lalu nanti ada buku besar pembantu, piutang, dan utang. Bedanya di perusahaan dagang seperti itu. Sama ada 2 metode ya dalam penggunaan hitungannya, ada metode terjual dan periode. Nah, sampai sini aja untuk materi dari perusahaan dagang. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kan nih? Atau udah paham atau gimana? Nggak ada, Bu. Ada ya. Yang lainnya gimana? Kalau nggak ada, coba ya itu. Chandra Damar ada Chandra Damar? Ada, Bu. Chandra Damar ngerti nggak tadi sama materi penyusutan dan karakteristik perusahaan dagang? Kayaknya udah, Bu. Kayaknya udah ya. Coba Ibu tanya, kalau misalkan, jadi gini, bagaimana cara menghitung metode penyusutan, metode garis lurus? Rumusnya apa tadi? Ingat nggak? Nilai yang harga yang kita itu untuk memperoleh barang dikurangi nilai residu dibagi tadi namanya. Kenapa disebutnya apa? Lupa, Bu. Dibagi umur ekonomis ya. Iya. Jadi harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Jadi kalau ada yang nanya umur ekonomisnya tahu aja dari mana, Bu? Biasanya kalau di peralatan itu udah diketahui ada tabelnya. Misalkan peralatan sejenis ini umur ekonomisnya berapa, kayak gitu loh. Peralatan sejenis ini nanti umur ekonomisnya berapa. Jadi sudah diketahui ya. Coba lanjut ke
Di sini ada lagi nggak yang mau nanya? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Kalau nggak, Ibu yang nanya nih. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, siapa tuh? Oh, Vanes. Ya, Yang garis apa? lurus itu, yang garis lurus kenapa perhitungannya harus selalu sama? Kenapa? Yang garis lurus kenapa perhitungannya harus sama? Ya, jadi dia itu kalau penyusutan itu ya sebenarnya memang metodenya berbeda-beda. Jadi dia itu memang mengklaimnya kalau setiap tahun itu memang harus sama. Jadi pertama itu kan tadi ada 4 ya, ada 4 metode. Kalau metode ini memang yang setiap tahunnya itu harus sama. Sebenarnya sih sama aja sih istilahnya penyusutan ya. Karena ujung-ujungnya nanti nilainya akan habis. Misalkan penyusutannya 50 juta nih, peralatannya harganya 50 juta. Ketika sudah masa umur ekonomisnya habis, ya nilai 50 jutanya itu akan habis. Cuman caranya saja yang berbeda metodenya. Nah, kebetulan kalau yang metode garis lurus memang dia itu harus caranya ini yang setiap tahunnya itu sama ya, biar selaras antara saldo tahun lalu dan tahun sekarang. Kalau saldo menurun berganda itu, dia itu berbeda ya setiap tahunnya. Jadi memang sesuai dan suka perusahaan itu biasanya mempunyai pencatatannya sendiri. Kayak maunya nih biar lebih gampang nih penyusutannya disamain aja nih tahun ini dan tahun besok biar lebih gampang untuk mengklasifikasikan dari penyusutan peralatannya. Tergantung dari memang perusahaannya sih. Kalau misalkan kenapa memang harus sama, itu sebenarnya suka-suka kita juga. Kita mau pakai metode yang mana. Kayak gitu. Karena ujung-ujungnya sebenarnya sama ya. Ujung-ujungnya itu sebenarnya sama. Sama-sama nanti harganya itu akan habis. Istilahnya kita pakai metode penyusutan nih. Garis lurus tahun 2017 misalkan masanya 5 tahun. Harganya 50 juta. Nah, 5 tahun terakhir pasti dia akan metode penyusutannya 0. Kayak gitu, karena nilai dari aktiva tersebut tidak ada. Nah, kalau menurun berganda sama, nanti ujung-ujungnya nanti ketika di akhir dia akan bersaldo 0. Cuman caranya aja apakah ingin lebih cepat? Kalau penyusutan garis lurus kan sama nih, misalkan tahun ini 1 juta, tahun depan 1 juta, tahun depannya lagi 1 juta. Jadi lebih cepat tergantung kita mau milih tahunnya tuh penyusutannya ini mau lebih cepat atau lebih lama. Kalau mau standar aja biasanya menggunakan penyusutan garis lurus. Tapi kalau misalkan mau yang lebih cepat, biasanya menggunakan saldo menurun berganda karena dia lebih cepat ya. Jadi dia lebih istilahnya tahun ini 1 juta, tahun depan bisa 2 juta, tahun depannya lagi bisa 4 juta kayak gitu. Jadi tergantung nilainya mau kita tetap di situ sama dan benar-benar kayak ini 5 juta terus atau mau kita lebih cepat penyusutannya dan lebih tahu penyusutan kita udah habis karena kan kalau penyusutan itu nanti masuknya ke laba rugi ya beban penyusutan dan itu akan mengurangi laba tergantung perusahaannya maunya dia mengurangi labanya selama 4 tahun atau selama 5 tahun kayak gitu paham nggak? Paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Tadi Vanes ya? Ini saya mau tanya. Ya, siapa itu? Sesi. Oh, Sesi. Ya. Contoh perusahaan dagang itu yang kayak PT perusahaan yang besar atau cuman kayak toko minimarket swalayan gitu? Ya, untuk perusahaan dagang sebenarnya bisa ya kayak minimarket. Tergantung tadi pokoknya ketika ciri-cirinya dia membeli barang dagang terus dijual kembali itu adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang besar juga bisa ya. Usaha dagang itu juga bisa dalam bentuk perusahaan yang besar atau perusahaan yang kecil seperti minimarket. Jadi yang penting dia sesuai dengan ciri-ciri yang tadi. Intinya dia membeli barang dagang dan dia jadi kayak Indomaret itu juga masuknya ke usaha dagang ya karena kan Indomaret kan dia dari luar ya beberapa produk misalnya dari Unilever terus dari Wings kayak gitu terus dia jual kembali gitu. Paham nggak Sesi? Iya Bu. Yang lain ada lagi baru 3 nih tadi kita masih ada waktu sampai 7.27. Jadi ditanyakan lagi atau mungkin materi yang kemarin masih ada yang bingung?
Gak apa-apa ditanyakan. Ini Jose kemana Jose? Oh udah nyala, tadi mati ya. Siapa lagi nih yang belum? Coba Giovanni ada Giovanni? Ada, Bu. Bu, itu Alvin nanya, Bu. Oh iya. Oke, Alvin nanya ya, bentar ya Giovanni. Tadi apa tuh pertanyaan? Bu, saya mau nanya, kalau perusahaan manufaktur, siklus akuntansinya sama nggak, Bu? Kalau manufaktur itu agak berbeda ya. Kalau manufaktur itu lebih rumit sebenarnya, karena nanti dia akan menghitung yang namanya biaya produksi. Jadi, di biaya dalam, intinya sih kalau manufaktur itu dikenalnya dengan akuntansi biaya. Karena nanti dia bakal menemukan banyak-banyak biaya ya, banyak biaya-biaya dalam perhitungan yang misalkan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu dibagi lagi, tenaga kerja langsung atau tidak langsung. Jadi kita hitung dulu. Tapi dia sebenarnya konsepnya itu hampir sama ya, hampir sama dengan siklus, tapi dia tuh berbeda. Dia bedanya tuh di cara perhitungannya. Kayak gitu. Apalagi di laba ruginya juga berbeda ya, dan akun-akunnya juga berbeda. Nggak kayak akun-akun yang di perusahaan jasa dan di perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa kan tadi bedanya, dan dagang itu, kalau dagang itu ada persediaan barang dagang, harga pokok penjualan, kayak gitu kan. Tapi kalau perusahaan jasa, bedanya hanya nggak ada itu, tapi akunnya masih sama, ada akun kas, dan lain-lain. Tapi kalau perusahaan manufaktur, itu lebih banyak ke biaya. Kayak tadi ya, biaya tenaga kerja langsung, tidak langsung, biaya overhead pabrik, jadi kita hitung dulu nih berapa, karena kan manufaktur itu benar-benar perusahaan yang mengolah sendiri, istilahnya kayak misalkan nih pulpen, tapi manufaktur ini benar-benar dia membuat pulpen itu sendiri. Jadi biaya untuk mendapatkan pulpen ini tuh berapa? Dari kita bikin tintanya, dari kita bikin istilahnya pulpen ininya ya, tutupnya itu berapa, kayak gitu. Jadi dia tuh beda, siklusnya rada beda ya kalau untuk manufaktur, karena dia tadi ada komponen biaya yang harus dihitung terlebih dahulu. Bagaimana Alvin? Masih, Bu. Oke, lanjut ya. Tadi Giovanni ya. Giovanni paham nggak sama materinya? Paham sih, Bu. Cuma kayak mau nanya yang kemarin deh. Oh iya. Soal kan yang neraca saldonya beban apa gitu. Kan contohnya beban asuransi. Kenapa di jurnal penyesuaiannya tuh dibalik gitu? Oh iya. Kemarin itu ya, jadi sebenarnya kemarin tuh ulangan ada 2 metode, pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Untuk asuransi tuh pakainya pendekatan laba rugi. Kenapa? Karena di neraca saldonya itu yang diketahui beban asuransinya. Jadi kita mencari berapa sih yang belum terpakai atau berapa sih yang masih dalam bentuk harta. Jadi makanya asuransi dibayar di mukanya itu ada di sebelah debit. Kemarin kan kalian asuransi dibayar di mukanya di kredit kan, jadi rata-rata laporan keuangannya asuransinya di sebelah kredit nih. Padahal itu sebenarnya kita menggunakan pendekatan laba rugi. Jadi simpelnya, cara gampangnya kita tinggal ngeliat aja di neraca saldo pakai akun apa. Jadi meskipun soalnya sama, tapi kalau di neraca saldonya akunnya berbeda, makanya kita menggunakan pendekatannya sesuai dengan akun tersebut. Karena di neraca saldonya menggunakan akun beban, jadi kita menggunakan pendekatan laba rugi. Beda kalau misalkan di neraca saldonya pakai akun asuransi dibayar di muka, makanya kita pakai pendekatan neraca. Jadi sesuai di neraca saldonya. Paham nggak? Paham, Bu. Kasih, Bu. Oke ya. Oke, Tia. Nanya nih, bedanya beban penyusutan sama akumulasi penyusutan apa? Sebenarnya beban itu adalah di periode itu. Misalkan, jadi dia tuh di periode itu, penyusutan di periode itu, beban penyusutan. Tapi kalau akumulasi itu adalah kumpulan ya. Kumpulan kan akumulasi kumpulan. Jadi dia tuh
akumulasi itu kumpulan dari si penyusutan. Dikumpulkan, jadi nanti ketika sudah di akhir, oh ini akumulasinya sekian. Kayak gitu. Jadi bedanya itu aja sih sebenarnya. Kalau bebannya di periode itu aja, kalau akumulasi itu kumpulan. Kumpulan dari penyusutan, dari beberapa periode. Paham gak, Via? Oke. Yang lain ada lagi? Masih ada waktu di 2 menit. Kalau pendekatan laba rugi, angkanya dari mana? Ini yang AJP ya? Maksudnya ya? Madeline. Kalau Iya, Bu, penyesuaian. Oh ya. Jadi angkanya itu dari neraca saldo. Selalu dari neraca saldo. Jadi sebenarnya penyesuaian itu secara gampangnya tadi kita lihat di neraca saldonya. Dia menggunakan akun apa. Dan biasanya gini, kan kemarin kalian menemukan soal gini. Asuransi dibayar untuk 1 tahun ke depan. Senilai 18 juta ya kan. Kalian sesuaikan nih. Pasti di neraca saldonya dia juga bakalan 18 juta. Bakalan sama. Jadi kalau meskipun di penyesuaian nggak ditulis nih, asuransi dibayar di muka sekian. Jadi kalian tinggal lihat di saldo, neraca saldo. Dan seandainya pun tertulis di soal 18 juta, tapi pasti di neraca saldonya itu sama, 18 juta juga. Kayak gitu. Jadi dari neraca saldo ya, saldonya. Jadi kalau di soal tidak ditulis, pasti ada di neraca saldo. Dan meskipun di soal ditulis, pasti angkanya sama di neraca saldo. Jadi kalau misalkan di soalnya berbeda dengan di neraca saldo, pasti ada kesalahan soal. Kayak gitu. Paham nggak? Oh iya, Kak. Lagi jalan. Paham, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, yang lain ada lagi? Oh, ada nih, Amanda ya. Kalau nilai barang ada yang 0, bisa nggak sewaktu-waktu naik karena tren tertentu? Ini maksudnya gimana? Nilai barang udah 0. Bisa nggak sewaktu-waktu naik karena tren tertentu? Ini maksudnya apa nih? Maksud pertanyaannya. Nilainya sudah 0, tapi sewaktu-waktu naik karena tren tertentu. Penyusutannya maksudnya. Nilai penyusutannya sudah 0, tapi bisa-bisa jadi naik gitu. Amanda mana Amanda? Oh iya. Enggak sih. Jadi kalau penyusutan itu meskipun tren nih, tren lagi nih, apa namanya, misalkan handphone Nokia edisi berapa gitu, misalkan tipe berapa. Tapi kalau penyusutannya sudah habis, meskipun itu tren lagi, tetap aja gitu harganya ya nggak yang harga mahal. Pasti karena manfaat dari handphone itu udah hilang gitu istilahnya. Kayak handphone nih masa manfaatnya misalkan 5 tahun, terus untuk 5 tahun ke depan kita jual lagi, kecuali hanya untuk koleksi ya, mungkin itu bisa jadi dinaik. Tapi kalau untuk digunakan enggak, karena manfaat dari handphone tersebut sudah nggak ada. Pasti handphonenya udah rusak lah, udah apalah. Jadi ya karena penyusutannya sudah habis, pasti tetap akan lebih murah. Kecuali kalian yang kalian jual adalah barang-barang antik. Barang-barang antik peralatan yang memang untuk dikoleksi itu bisa. Tapi kalau untuk digunakan nggak bisa karena manfaatnya dia sudah habis. Ngerti nggak? Siapa tadi? Amanda. Ya, Bu. Oke, ya. Karena sudah jam 7.28, kita akhiri aja ya. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih hari ini karena sudah berpartisipasi aktif dan